orang aja percaya loh sama aku buat jadi pemimpin, kenapa diri aku sendiri enggak. Nah di situ aku mulai dari awalnya pesimis sampai aku mulai optimis kayak aku. Tapi itu berawal dari gimana kepercayaan anggota-anggota itu ke diri kami. Jadi di situ tumbuhnya rasa optimis dan percaya diri aku sih. Jadi sebelum mahasiswa keperawatan yang ngerubah diri mereka sendiri, dari Hima dulu kalau bisa. Gitu sih, apalagi. Jadi lebih ke kayak anak-anak Hima ini harus jadi role model gitu ya, Kak? Wajib, emang dari dulu anak Hima itu role modelnya mahasiswa keperawatan. Kalau pemimpinnya nggak care, anggotanya nggak bakalan betah. Benar. Itu menurut aku. Kalau pemimpinnya nggak care, anggotanya bakalan mikir buat keluar dari himpunan. Mahasiswa kesehatan itu the best banget, guys. Sik memang gacor kan memang. Ya. Hima keperawatan. Hima emang kayak gitu, solid banget sih. Masuk Hima ya. Yang nonton masuk Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang ya di podcast Senja di Kampus. Halo sobat podcast. Jadi hari ini kita bakalan bercerita sedikit karena ini juga podcast perdana dari Hima Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Mungkin di episode perdana ini dan mungkin nanti episode-episode selanjutnya kita bakalan ngebahas banyak cerita yang inspiratif atau mungkin mengenai kesehatan ya. Dan untuk episode pertama ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga pastinya. Jadi sebelum ke tamunya aku mau kenalan dulu karena ini pertama kali. Jadi kenalin, aku Kerin Fridensia. Kalian boleh panggil aku Kerin. Aku biasanya dipanggil Kerin. Dan kita langsung aja ke bintang tamunya. Jadi kita kedatangan Kak Dayang Nurfaiza. Halo dulu Kak, say hi dulu Kak. Guys. Oke, jadi sebelum kita kenalan lebih jauh dengan Kak Dayang, atau biasa kita panggil Kak Nova ya Kak? Oke, sebelum kita kenalan lebih jauh dengan Kak Nova, aku mau ngucapin dulu ya Kak. Kerin mau ngucapin karena kakak kan baru lulus ya Kak. Jadi selamat ya Kak untuk lulusan kakak. Semoga nanti ilmunya tuh bakalan berkah. Kakak bisa dapat pekerjaan yang baik. Dan juga nanti kedepannya kakak bisa jadi seorang perawat yang benar-benar menyelamatkan nyawa seseorang. Amin. Makasih banyak Kerin. Oke. Jadi boleh nih Kak, langsung aja Kak. Kakak mau boleh kenalan sedikit? Oke, hai guys. Perkenalkan, nama aku Dayang Nurfaiza. Aku di sini, di kampus ini lebih dikenal dengan nama Nova. Aku mantan ketua Hima di tahun 2024. Oke, jadi kita memang kedatangan orang yang sangat berpengaruh ya di Hima. Meskipun sudah mantan, tapi akan tetap berpengaruh karena membekas. Tetap jadi mantan. Asik. Karena hari ini kita kedatangan ketua Hima tahun 2024 ya. Jadi kita mau mungkin bakalan ngebahas hal-hal seputar gimana dulu kakaknya jadi ketua atau mungkin leadershipnya, dan pasti banyak hal-hal inspiratif yang bisa kita pelajari. Nah, Kerin di sini mau nanya mulai dari hal basic dulu ya Kak. Kerin mau nanya gimana nih awal mula kakak tuh bisa jadi ketua Hima tuh gimana? Awal mula jadi ketua dulu pas tahun 2023 pas masa jabatannya Kak Lala. Nah itu udah di akhir masa jabatan udah dipanggil nih, udah diceng-cengin sama Kak Lala sama kakak-kakak tingkatnya kayak, duh Nova nih cocok nih jadi ketua, kayak duh Nova nih yang calon di tahun 2000, Nova nih yang calon setelah ini, dia bilang gitu kan. Tapi aku sempat nolak gitu, nggak mau lah gitu. Kenapa sih harus jadi ketua? Karena aku juga udah sempat down ya di masa jabatannya Kak Lala tuh aku udah sempat down, udah sempat mau keluar dari Hima juga. Sampai pada suatu hari itu dipanggil sama pembina di ruangan. Yang dipanggil 4 orang. Ada aku, wakil ketua Hima pada masa itu.
terus ada Rehan juga sama Niki. Dipanggil sama Bu Anissa, ditanyalah, kalian siap nggak jadi ketua hima? Nah, dari Niki sendiri sama sama wakil hima pada masa itu kayaknya mereka udah siap, cuman masalahnya di aku sama Rehan pada masa itu. Rehan sama sekali nggak mau, bener-bener nolak, nggak mau. Rehan takut gitu, bener-bener nolak. Sampai aku bilang, Bu, kalau seandainya aku aku naik jadi ketua hima, aku mundur, bang. Aku bakalan keluar dari hima kalau seandainya aku naik. Nah, mikir sampai Bu Anissa bilang, ayolah, nggak ada orang lagi yang mau dicalonin, kata Bu Anissa. Kalian. Nggak, Bu, nggak bisa, aku bilang kan. Aku takutnya ngeganggu. Aku di kampus ini beasiswa, guys. Jadi aku takutnya ngeganggu IPK aku. Karena kan tau lah ya di hima tuh kayak mana, kayak separuh masa kita tuh diambil di kampus doang. Iya. Jadi aku takutnya IPK aku nurun. Terus sampai udah selesai di ruangan Bu Anissa nih, aku keluar. Terus besoknya kalau nggak salah dikumpulin lagi anggota-anggota hima, keseluruhan anggota hima 2023 dikumpulin. Terus ditanyain lah, kalian maunya siapa yang naik jadi ketua hima kalian mau siapa yang calon jadi ketua hima? Terus hampir semua orang di ruangan itu ngejawab Nova, Bu, kata mereka. Sampai aku mikir kan, kayak orang aja percaya loh sama aku buat jadi pemimpin, kenapa diri aku sendiri enggak? Nah, di situ aku mulai dari awalnya pesimis sampai aku mulai optimis. Kayak aku harus bisa ngebuktiin sama mereka kalau aku harus naik jadi ketua. Tapi aku bilang sama Rehan, aku bohong ya, maaf ya Rehan, dulu tuh aku pernah bohong sama Rehan kayak, Han, kita ikut aja yuk, kita nyalon aja. Tapi kita ikut-ikutan aja gitu. Kita cuman sekedar pelengkap di kegiatan pemira itu, kita sekedar pelengkap aja, Han. Kita nggak bakal naik. Rehan, oh bener ya Kak, kata Rehan kan. Rehan ikut, tapi bener ya Kak, nggak bohong. Kata, iya Han, kau lihat mataku lah kan. Lawan kita tuh wakil hima loh, kan. Lawan kita tuh wakil hima, kita nggak mungkin naik, percayalah. Sampai Rehan ngikutin alur pemira. Terus Han, jangan suruh teman-temanmu milih dong, kan? Itu tuh ngeyakinin Rehan aja biar dia tetap mau ikut kan. Jangan suruh teman-temanmu milih kita, bilang. Tapi di belakangnya kakak tetap mempromosiin kami gitu loh. Kayak kalian pilihlah aku sampai chat juga orang-orang kayak kalian pilihlah aku nanti bakalan gini-gini pas jadi pemimpin. Tapi di Rehannya apa nggak bilang sama sekali. Itu pembohongan terbesar sih, sampai ya ternyata kami benar-benar naik gitu loh, benar-benar naik jadi ketua di situ. Sampai nangis pas pemira juga aku nangis. Aku nggak tahu Rehan nangis apa tidak, aku nangis. Nah gitulah, intinya nggak dipaksa, nggak juga mau tapi itu berawal dari gimana kepercayaan anggota-anggota itu ke diri kami. Jadi di situ tumbuhnya rasa optimis dan percaya diri aku sih. Oke, gitu. Jadi memang awalnya tuh keinginan kuat tuh nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, sampai pernah ngedrop dan pengen keluar dari hima. Tapi ternyata yang lain tuh percaya sama kakak, dan buktinya juga terjalani semua. Dan sekarang Bang Rehan malah jadi ketua. Itu betul-betul aku mikir kayak, dari kami yang berdua nolak gitu, ternyata kami berdua bisa jadi pemimpin. Kaget sih. Tidak apa-apa, itu menjebak untuk hal baik. Iya, benar. Ya jadi sekarang Bang Rehan malah jadi ketua juga, ngikutin jejak kakak. Dia yang benar-benar pesimis sih kemarin. Tidak apa-apa, itu adalah jebakan yang baik ya teman-teman. Dari kami. It's okay. Berarti jadi ketua nih kan, menjalani itu selama setahun penuh. Nah pasti kakak ada beberapa program kerja gitu kan. Nah kakak bisa nggak sih ceritain mungkin program kerja yang paling berkesan atau mungkin paling struggle di kakak, tapi akhirnya bisa terlaksana juga, dan gimana nih cerita di balik program kerja tersebut? Program kerja di masa jabatan aku itu yang gabungan apa yang benar-benar di hima? Yang paling berkesan di kakak aja deh. Yang paling berkesan, nggak milih yang mana-mana nih? Nggak boleh. Apa aja yang paling inget gitu? Kalau di masa jabatan aku rasa yang paling berkesan banget Fufi. Oh iya, Fufi. Fufi kalian ada ya? Ada. Kenapa Fufi? Karena
di tahun-tahun dulu sempat ada nih olahraga di KGA, Prokja olahraga di Hima itu Hyper Cup kalau nggak salah, itu di tahunnya Bang Andi. Jadi di tahunnya Bang Lala Hyper Cup ini di skip, nggak ada. Jadi benar-benar olahraga ini tumbuhnya di tahun aku lagi tumbuhnya. Oke. Dan besar kegiatannya. Ya. Iya benar Ngundang besar ya. luar kampus kan, ngundang luar kampus. Nah, di masa itu juga aku nggak ada di tempat. Aku lagi praktek jiwa di Bogor. Iya, ingat. Nah, itu lagi stres-stresnya jiwa, ditelepon sama ketupelnya. Ketupel apa? Ketupel siapa ya kemarin? Bang Reza bukan? Ketupel ya dia? Atau dia Iya deh ketua? kayaknya. Bukan dia nggak sih ketupelnya? Iya, ya dia. Bang Reza. Sama benar-benar banyak masalah sih di masa itu, kayak ditelepon, Kak ini kayak mana, Kak ini kayak mana, Kak ini gini loh Kak, dari orang luarnya kayak gini. Dengan stresnya aku di Bogor, aku stres juga mikirin nih Prokja ini harus jalan nih, sedangkan ini Prokja besar, kalau nggak sukses bener-bener kayak malu sih masa jabatan aku kan pada masa itu. Jadi pas pulangnya acaranya itu satu hari aku masih di Bogor kalau nggak salah aku ya, pas pembukaan. Terus besoknya aku pulang di Bogor tuh acaranya masih berjalan, itu udah masuk semifinal kalau nggak salah. Iya. Nah itu benar-benar sampai dari Bogor sampai ke rumah langsung pergi ke lapangan. Itu benar-benar aku ganti baju, ganti baju langsung sampai ke lapangan. Terus langsung lihat muka-muka anggotaku tuh udah kayak capek banget, stres banget. Nah, terus kayak udah nih selesai acaranya sukses dan segala macam, terus aku dikasih kejutan juga di Prokja itu kan pas ulang tahunku, pas November itu. November itu ulang tahunku, jadi selain ada Prokja yang terjalan dengan sukses, terus ada perayaan ulang tahunku juga di situ. Jadi itu Prokja benar-benar berkesan sih, Fufi. Terus di tahun kalian juga Fufinya benar-benar bom, itu kayak adalah pembentukannya di tahun aku, terus dilanjutin sama adik-adik dan ternyata sukses gitu sih. Menurut aku Prokja yang paling wah banget. Iya, karena itu kayak jatuhnya Prokjanya itu hidup kembali gitu ya. Jadi kayak kakak pencetusnya kembali, terus juga untuk mensukseskan itu kan juga banyak banget ya kak tantangannya kak. Nggak kebayang sih. Kirain aja ngerjain tugas yang lain sambil ujian praktik aja kayak udah mau nangis. Satu-satunya Prokja masa jabatan aku yang bikin aku nggak pernah ya nangis di depan anggota, nggak pernah nangis di depan orang ramai. Aku nggak pernah. Tapi pas Prokja Fufi itu, pas sudah evaluasi tuh aku bener-bener nangis di depan anggotaku, kayak, duh aku bener-bener bangga sama kalian. Iya. Aku nggak pernah nangis loh. Aku secapek apapun. Cuman yang aku pernah nangis pas bikin Prokja tuh di depan temanku. Aku bilang aku capek, aku diginiin aku kayak gitu. Tapi nggak pernah nangis di depan anggota, karena emang nggak mau kelihatan lemah di depan anggota kan. Jadi pas Fufi itu bener-bener kayak sedih, terharu gitu lah. Tapi itu nggak lemah lah kak. Kami juga di situ kayak ya Allah kakak. Karena kami tahu kakak tuh beneran baru pulang banget kan pada hari itu. Oke. Jadi itulah ya perjuangan seorang ketua. Asik. Seorang pemimpin. Oke. Jadi itu mungkin salah satu cerita perjuangan kakak ya. Mungkin kakak ada cerita lain nggak kak yang kira-kira kayak perjuangan yang kira-kira menarik gitu, yang perjuangan di selama kakak jadi pemimpin. Yang menarik itu ada sih satu Prokja itu di masa kalian juga, apa ya yang mendadak itu, Maulid Nabi atau apa ya, itu benar-benar sehari dan besoknya langsung Prokja tapi sukses. Nah itu benar-benar wah banget sih menurutku. Maulid Nabi kalau nggak salah ya kan. Itu benar-benar kayak Nova, kata Bu, ayolah Maulid Nabi bikin acara lomba, katanya. Bu, kapan mau bikin? Sabtu dong, kata ibu kan. Ini Jumat nih, Sabtu lah. Besok Bu, iya sekarang hubungin ini. Langsung kayak, weh tolonglah aku nih kayak mana weh, dengan teman-teman kan, kayak mana nih. Ya udah kok tolak aja, kata mereka. Tapi ibu maunya dijalanin loh. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak usah, katanya. Tapi kakak kayak hubungin ini, kumpulin kalian gitu. Di sore itu juga kumpulin kalian. Ayo kita bikin kegiatan ini. Panitianya ini ya, gak bilang kan, datangnya sekarang rapat, terus kalian juga datang, terus acaranya sukses. Itu sih kayak hal-hal yang mendadak tapi bisa disuksesin, itu menurut aku wah banget sih.
Jadi itu lebih ke kayak apa ya, itu salah satu bentuk pengorbanan sih ya Iya, Kak, pengorbanan. sebenarnya. Kayak Tapi nggak cuma dari aku, dari kalian juga yang mau gitu loh. Kalau cuman aku yang nyuruh-nyuruh tapi kalian nggak mau, nggak bakalan jadi kegiatan itu. Jadi bukan cuman aku aja yang berkorban di situ, kalian juga berkorban. sih memang gacor kan memang ya, hima keperawatan Hima emang kayak gitu, Poltekkes Negeri solid Tanjung Pinang. solid banget sih. Masuk hima ya, yang nonton masuk hima ya. Kalau kuliah di sini masuk hima. Calon-calon perawat Poltekkes Tanjung Pinang silakan join Hima karena solid banget guys. Nah jadi, ngomongin tadi perawat hima, terus kakak ada nggak sih Kak pandangan yang seharusnya tuh dimilikin sama hima itu sendiri? Jadi kayak Pandangan pandangan kakak tentang hima itu seharusnya tuh seperti apa? Apakah dia jadi pedoman untuk mahasiswa, atau kakak tuh pengen mahasiswa keperawatan nih dapat impact apa gitu loh dari hima? dapat impact apa dari Hima? Yang pertama kayak mana? Pertanyaan pertama dulu. Oke, jadi hima ini kan memang himpunan keperawatan untuk mahasiswa keperawatan ya kan Kak, organisasinya. Nah, ada nggak sih Kak yang pengen sifat-sifat tuh, kayak semacam sifat-sifat yang sebenarnya kakak tuh pengen ada di anak-anak hima yang nanti tuh bisa untuk jadi pedoman gitu untuk para mahasiswa keperawatan, meskipun dia nggak ikut hima gitu. Yang paling lumrah sih menurut aku tata tertib kampus. Jadi sebelum dari mahasiswa keperawatan yang ngejalanin tata tertib kampus, kalau bisa ya dari hima dulu yang tertib. Kayak mereka lihat nih, wih anak hima teratur ya, teratur banget, kayak nggak melanggar ini, nggak melanggar itu, yang cowoknya rambutnya pendek dan segala macam. Jadi mahasiswa keperawatan juga mikir mau melanggar peraturan, tapi udah tercontoh nih sama anak hima, mereka aja bisa ikut peraturan gitu. Masa mahasiswa keperawatan enggak. Terus nanti juga jadi contoh, misalnya kalian melanggar nih, kayak cowoknya rambut panjang, terus dosen kita ngelarang nih mahasiswa keperawatan buat rambut panjang. Jadi jawaban mereka tetap cetus kayak, Bu, anak hima aja yang deket sama ibu rambutnya boleh panjang, kok kami nggak boleh. Nah, jadi itu sih bisa jadi panutan, kayak kalian tuh harus ikut tata tertib biar mahasiswa keperawatan juga bisa nyadar diri sendiri, nggak perlu harus dari dosen negur dulu. Dan juga kalau bisa untuk kalian yang kakak-kakak ya di hima, kan itu banyak adik-adik tuh. Nah, kalian juga punya hak buat negur mereka. Kalian nggak punya hak buat bully. Tapi kalau untuk negur kayak, Dek, pakai jilbabnya sesuai aturan dong. Itu udah boleh. Kalau selama masa kami jadi adik tingkat dulu, kami takut sama kakak-kakak tingkat. Bukan takut sih, lebih ke hormat ya. Jadi mau ngelanggar pun kami nggak berani. Terus kakak tingkatnya juga kalau negur kan, jilbabnya kakak sering ditegur tuh dulu. Makanya pas zaman kakak jadi adik tingkat tuh sering down tuh karena sering ditegur sama kakak, nih orangnya jahat ya, suka ngelanggar peraturan. Ya jujur aku kayak gitu dulu. Tapi setelah jadi ketua aku berubah ya. Aku sering ngelanggar peraturan, kayak aku suka pakai jilbab lain dari yang pada yang lain, terus ditegur, Nova, kamu nggak takut ya sama aturan yang ada di Poltekkes, kamu nggak boleh lo pakai jilbab kayak gitu. Yang negurnya nih anak hima. Terus aku mikir kayak, aku anak hima loh, masa aku harus ngelanggar peraturan, sedangkan mahasiswa keperawatan aja, perawatan yang lain aja ikut aturan. Jadi sebelum mahasiswa keperawatan yang ngerubah diri mereka sendiri, dari hima dulu kalau bisa. Gitu sih, apalagi. Jadi lebih ke kayak anak-anak hima ini harus jadi role model gitu ya Kak? Wajib, emang dari dulu anak hima itu role modelnya mahasiswa keperawatan. Jadi kayak karena ya sebelum dosen-dosen ngelirik anak keperawatan yang lain, biasanya dosen-dosen tuh ngelirik anak hima dulu. Dan biasanya juga anak hima ini tangan kanannya dosen. Jadi kita tuh jadi kayak wajahnya untuk jurusan ini ya Kak ya. Benar. Dengar ya kalian. Ini semua yang ada di sini didengarkan ini, jangan langsung dari ketua kita ini. Dan jangan lupa juga sering dapat keluhan sih, aduh. Sering dapat keluhan ya. Itu nggak di masa kalian kalau nggak salah. Mereka tuh, aku udah nggak punya hak lagi. Aku punya hak, tapi aku punya hak ya, masih punya hak ya. Udah nggak lagi, udah tamat keluar. Aku udah nggak punya hak lagi, tapi aku maunya yang ada di sini sampeinlah ke adik-adiknya buat tegur sapa itu jangan lupa. Terus kalian juga kalau lihat kakak-kakak tingkat mau dikenal apa enggak, mau pernah dilihat apa enggak, itu jangan lupa 5S, karena itu udah diterapin dari dulu, tapi di zaman kalian ini udah kurang banget. Bahkan aku sendiri aja udah nggak pernah ditegur lagi sama adik-adik.
Nggak, Keri menegur. Ini aja Iya kita ngobrol. Ya mungkin karena aku positive thinking sih, kayak adiknya nggak kenal kali ya sama aku, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada orang yang nggak sepemikiran sama aku, kayak teman-temanku yang lain, kayak satu angkatanku. No, ngapa sih anak-anak nih kayak sombong banget? Emangnya di PKKMB nggak diajarin? Mustahil di PKKMB tuh nggak diajarin 5S. Kita anak keperawatan loh, anak kesehatan, kita harus murah senyum, harus saling tegur sapa, nggak boleh sombong. Karena yang kita hadapin Iya, pasien. benar. Orang yang sakit itu biasa lebih sensitif ya. Iya, lebih sensitif. Jadi mereka tuh lebih senang kalau kita memegang 5S. Itu sih, Oke. terapin ya untuk anak-anak hima terutama, tapi juga untuk anak-anak keperawatan yang lain. Terapin Oke. itu. Ini agak sedikit deg ya. Oke. Oke, mau lanjut ke pertanyaan lain deh kayaknya. Kan Boleh. kakak pemimpin nih, kakak mungkin ada nggak kayak satu hal yang benar-benar apa ya, benar-benar hal yang kayak kakak ingin sampaikan nih, kalau kalian tuh mimpin nanti kayak gini ya, kalian tuh harus jadi pemimpin seperti ini gitu. Kalau kamu mimpin, kalau kalian jadi pemimpin, mau di hima, mau di BEM, mau di organisasi apapun, yang paling utama ya, yang paling utama itu kalau jadi pemimpin harus care sama anggota. Ya. Itu yang paling utama, itu pandanganku ya, tapi nggak tahu pandangan orang lain. Yang pertama itu harus care sama anggota, karena kalau pemimpinnya nggak care, anggotanya nggak bakalan betah. Itu Benar. menurut aku. Kalau pemimpinnya nggak care, anggotanya bakalan mikir buat keluar dari himpunan. Tuh. Nah, kalau yang kedua mungkin kepemimpin itu harus bijak, harus pandai ngambil keputusan, harus pandai buat keputusan. Itu yang kedua. Tapi yang paling penting care. Karena benar-benar di tahun aku nerapin care ke anggota. Ada anggotaku juga yang mau keluar pas masa jabatan aku, tapi alasan keluarnya bukan karena ketua. Jadi gini loh, anggota kalau mau keluar dari himpunan alasannya karena ketua, itu mereka bisa langsung keluar. Tapi kalau mereka mau keluar dari himpunan alasannya karena sesama mereka, atau ada tekanan dari yang atas dan segala macam, tapi ketuanya enggak, ketuanya tetap care, mereka nggak bakalan jadi keluar. Itu benar-benar pengalaman aku sih kemarin, sempat ada yang nangis mau keluar, tapi aku bilang, kalian lihat aku lah, aku secapek apa, masa kalian mau keluar gitu. Tapi ternyata mereka nggak keluar, dan mereka masih ada sekarang sama kalian loh, angkatannya Bang Rehan. Jadi itu yang paling utama itu care, ketua harus care. Jadi kalau ketua nggak peduli sama anggota, kayaknya bakalan ada konflik antara ketua dan anggota, bakalan ada perperangan lah, kayak demo-demo dan segala macam. Perang-perang dingin gimana gitu ya? Perang dingin, tatapan-tatapan tajam, bisikan-bisikan di luar. Tapi kayaknya di zamanku juga ada bisikan-bisikan dari luar. Tapi aku nggak peduliin. Aku nggak peduliin. Aku tetap kayak, ya udah mereka anggotaku, harus tetap kurangkul gitu. Dan juga ini ketua tuh harus fast respon, jangan slow respon. Kalau slow respon, apalagi pas kita udah kegiatan nih, kegiatan besar, tapi ketuanya aja slow respon, nah itu susah. Anggotanya bakalan gila sendiri sih, bakalan disumpah-sumpahin ketuanya. Jadi aku kayak, aku nanti pas jadi ketua aku nggak boleh slow respon. Aku ngerasain ya pas aku masih jadi anggota, itu kayak aku mau cari orang-orang atas tuh susah banget. Kayak ini tolonglah ini, mereka kayak biasanya nggak on atau nggak lama balasnya, aku sampai stres. Jadi aku mikir kayak pas aku jadi ketua aku nggak bakalan slow respon ke anggotaku, aku bakalan jadi orang yang fast respon banget. Tapi nggak tahu ya pas kalian ngerasain di zaman aku kayak mana. Tapi dalam diri aku sendiri aku udah nerapin kalau aku nggak slow respon. Itu sih kalau jadi pemimpin. Tadi kakak kan ada bilang pasti kayak bisikan-bisikan tuh pasti ada ya. Nah, kalau dari kakak sendiri sih apa mindset yang kakak tanemin di diri kakak? Karena kan kalau seorang ketua atau orang yang berani ngambil keputusan tuh pasti mereka tuh takutnya, mereka tahu nih benernya apa, cuman mereka takutnya kalau aku ngelakuin yang bener pasti banyak yang nggak suka, nanti gimana, itu gimana kakak nanemin dalam diri kakak? Kalau menurut aku bener, akan tetap aku lakuin. Gimana ya, di zaman aku juga itu sering kayak punya konflik perbedaan pikiran antara aku dan anggota. Tapi kalau menurut aku anggota aku salah, ya aku lawan, kayak bukan aku lawan sih, kayak aku bilang
ini kayaknya kurang deh menurut aku, kayaknya yang ini lebih bagus. Jadi bukalah pikiran mereka juga aku buka. Tapi kalau memang dari full seluruh anggota memilih kayak oh bener nih sama bener yang kakak ini daripada yang aku, mungkin aku lebih ke apa lebih lebih memilih untuk berpihak ke dia gitu. Tapi kalau emang dari anggota juga berpihak ke aku, cuma dari sebelah sini ada pemikiran lain, ya aku tetap mempertahankan yang di aku. Karena kan kita mengambil keputusan di Hima ini sesuai berapa banyaknya forum ya, kayak voting gitu kan. Kayak lebih banyak yang ini ya udah keputusannya yang ini, kalau lebih banyak yang ini keputusannya yang ini. Jadi nggak usah ikut ego aku sendiri gitu sih kalau aku. Oke, jadi lebih ke merangkul itu pasti. Cuman kalau memang ada yang sekiranya perlu dibenarkan itu kakak nggak takut buat speak up gitu ya? Enggak takut sama sekali. Oke, bagus. Sepertinya kita udah berapa lama nih ya? Kayaknya, 1 jam. Oke, 1 jam. Maybe. Oke, jadi Karen mau masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Jadi ada nggak kak pesan? Mungkin kakak sudah lulus juga dan kakak udah pernah juga mimpin di Hima. Jadi kakak ada nggak pesan untuk adik-adiknya? Untuk anak Hima apa untuk keseluruhan nih? Terserah. Cuman lebih ke Cewek anak Hima banget, deh. Cewek banget terserah. Ini untuk anak Hima yang masih merangkak-rangkak apa untuk anak Hima yang mau masuk? Ada kita rangkum saja Rangkum sepertinya. saja semua. Oke. Mungkin untuk anak Hima pesan ya? Ya. Pesan aku semua yang ada di kalian kayak bakat-bakat yang kalian punya itu kayaknya tolong tunjukin lagi di Poltekkes ini, salurin semua prestasi-prestasi kalian, buktiin sama orang-orang kalau anak kesehatan itu bisa ngelakuin banyak hal. Kalau anak keperawatan anak kesehatan itu multitasking banget. Terus jangan nyerah deh, jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, karena memang di keperawatan ini kuliahnya berat, bener-bener bikin stres dan segala macam. Tambah lagi kalian yang ngecampurin antara organisasi dan kuliah itu benar-benar bikin kalian stres. Jadi tolong jangan nyerah, anggap himpunan ini kayak rumah kedua kalian. Jadi mungkin untuk tingkat 1 ya, untuk tingkat 1 yang baru ngejabat baru masuk di Hima itu, Hima ini kerasa kayak mencengkam banget, kayak bikin stres banget. Tapi tolong jangan keluar dulu dari Hima, karena kalian akan ngerasain pas kalian udah jadi kakak-kakak nanti. Itu bener-bener Hima ini rumah buat kalian. Hima ini keluarga banget. Jadi di tingkat 1 tuh mungkin lebih takut sama kakak-kakak tingkatnya, lebih didesak-desak kan, desak-desak kegiatan itu kalian gregetan, kalian masih takut-takutnya. Tapi kalau udah naik jadi kakak-kakak, nah kalian udah mulai menikmati itu. Jadi jangan keluar aja, karena suatu hari nanti juga bakalan ada orang yang bakalan bilang ke kalian, aku bisa kayak gini karena ini, aku bisa kayak gini karena Kak Serin misalnya, aku bisa kayak gini karena kakak ini, aku bisa sembuh misalnya, kalau pasien aku bisa sembuh karena perawat ini loh. Nah, jadi kalian jangan nyerah untuk jadi tenaga kesehatan, karena ini benar-benar berpahala banget untuk diri kalian sendiri, untuk orang lain. Kalian bisa memberi kesan dari diri kalian bisa memberi kesan ke orang lain juga. Itu sih intinya untuk anak kesehatan dimanapun kalian berada, jangan pernah menyerah, karena ya itu. Oke, jangan pernah nyerah karena pasti nantinya ada yang akan berterima kasih untuk apa yang kita lakuin ya kak ya. Benar. Iya, jadi mungkin itu pertanyaan terakhir dan sepertinya kita harus pisah di sini kak. Jangan. Salam sama ketua kalian, titip salam sama anggota-anggota tingkat 3 yang pernah berjuang bersama aku kemarin. Aku mau berterima kasih banget sama Hima, karena Hima itu benar-benar aku jadiin rumah kedua buat aku sama masa jabatan aku. Kayak stres apapun aku, kalau aku udah ngelihat muka kalian itu kayak ini rumah nih, kayak aku ngerangkul banyak orang. Aku nggak nyangka kalau aku bisa ngerangkul banyak orang. Jadi pas udah ngelihat pas masa jabatan berakhir kemarin yang pada berterima kasih, itu benar-benar bangga banget sama diri sendiri, bangga banget sama kalian karena semua project pernah terjalanin gitu sih. Aku berterima kasih banget sih sama kalian. The best. Mahasiswa kesehatan itu the best banget, guys.
Kami juga berterima kasih banyak ya Kak. Dan kami tuh jauh lebih bangga sama Kakak karena Kakak tuh istilahnya kayak kakak sendiri gitu. Jadi keren. Kelihatan sendiri kah? Iya, tapi sebenarnya ada iya backingan angkatan aku anak hima angkatan aku, kalian tuh bener-bener backingan banget, kayak stres manapun aku tetap balik ke kalian juga, kayak banyak juga saluran-saluran pendapat dari mereka, kayak bendahara aku, sekretaris aku, walau kadang-kadang aku pernah jadi singa di depan mereka, tapi mereka keren kok. Oke Kak, jadi ini hadiahnya Kak. Makasih banyak Ini Hima. dari apa? Dari anak-anak Hima buat Kakak. Okay. Sebagai tanda terima kasih juga Kakak udah hadir hari ini. Thank you guys. Dengan semua kisah yang sangat inspiratif dan mungkin juga nanti akan jadi pelajaran untuk kita semua. Dan mungkin Karen mau ngucapin sekali lagi selamat atas kelulusannya. Semoga Kakak bisa berjuang di dunia yang sesungguhnya itu, dunia pekerjaan. Semoga dapat loker. Amin. Infoloker guys. Amin, mungkin itu aja dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Nova. Makasih Mbak. See you. Dadah.